Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang PPh 22, yaitu pajak yang dipotong pihak lain. Pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan atau badan usaha tertentu, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dalam kegiatan ekspor atau impor ataupun kegiatan usaha lainnya. PPh 22 merupakan cicilan PPh pada tahun berjalan. 1. Pemotongan pajak penghasilan pasal 22. Pihak-pihak dalam lembaga pemerintahan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 22 adalah sebagai berikut. A. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau disingkat dengan DJBC atas impor barang. B. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Penggunaan Anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintahan, dan lembaga-lembaga lainnya. Yang C. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. D. KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan dengan pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme LS. E. BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. F. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Dan yang terakhir, G. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi memegang izin usaha pertimbangan. Sementara itu, pihak-pihak dalam lembaga swasta yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 22 adalah sebagai berikut. A. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. B. ATPM atau agen tunggal pemegang merek. C. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas atas penjualan bahan bakar minyak dan lainnya. D. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi antara hulu dan industri hilir. E. Pedagang pengumpul berupa badan atau barang atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, serta menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan. Dan yang terakhir, F. Berdasarkan PMK nomor 92 PMK 03/2013 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 2. Objek pajak penghasilan pasal 22. Objek yang dikenakan PPh pasal 22 adalah sebagai berikut. A. Kegiatan ekspor atau impor atas barang atau komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Kedua, atau B. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, daerah, lembaga pemerintahan, dan lembaga lainnya. C. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme UP yang dilakukan oleh bendaharawan pengeluaran. D. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung oleh KPA atau pembayaran melalui pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. Kelima, pembayaran atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk BUMN untuk keperluan kegiatan usahanya. F. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. G. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan kendaraan bermotor lainnya. H. Penjualan migas, produsen atau importir yang terdiri atas bahan bakar minyak, gas, dan pelumas
Pemilihan bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan terakhir, penjualan barang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Contoh barang mewah yang tergolong pada PPh 22 ialah pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi, kemudian kapal persiar dan sejenisnya. Dan yang ketiga, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Kemudian apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. Kemudian kendaraan bermotor roda 4 dengan pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, dan lain-lainnya. Kemudian kendaraan bermotor roda 23 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. 3. Objek yang dikecualikan dari pajak penghasilan pasal 22, yaitu yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terhutang PPh. Yang kedua, impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk yang dilakukan ke dalam kawasan berikat atau kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor, atau diimpor. Dan entrepot produksi untuk tujuan ekspor, yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimporannya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya. Kemudian selanjutnya, pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang jumlahnya kurang dari 2 juta dengan syarat tidak dipecah-pecah menjadi beberapa faktur. Dan yang terakhir, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, dan benda-benda pos serta lainnya. 4. Tarif pajak penghasilan pasal 22. A. Pajak penghasilan pasal 22 atas impor. PPh pasal 22 atas impor dikenakan atas nilai impor yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP. Apabila nilai impor menggunakan mata uang asing, penentuan DPP dikonversi ke mata uang rupiah menggunakan kurs Kementerian Keuangan atau KMK yang berlaku pada waktu terjadinya transaksi. Perhitungan nilai impor yang dijadikan DPP PPh pasal 22 adalah nilai impor sama dengan harga barang, biaya pengemasan, dan lainnya, ditambah premi asuransi barang, ditambah biaya pengiriman, lalu ditambah dengan biaya masuk. Selain itu, pengenaan PPh pasal 22 kepada importir dibedakan berdasarkan kepemilikan angka pengenal impor atau API, yaitu surat izin yang diterbitkan oleh pemerintah baik kepada individu atau perorangan maupun badan usaha berbentuk badan hukum atau badan hukum untuk melakukan kegiatan impor. Berikut adalah tarif yang digunakan dalam perhitungan PPh pasal 22 atas impor. 1. Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran PMK 034 PMK 010 tahun 2017, tarifnya 10% dari DPP. 2. Barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 PMK 034 PMK 010 tahun 2017, tarif 7,5% atas nilai impor atau DPP. 3. Barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu yang importirnya menggunakan API 0,5%. 4. Barang selain barang sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, dan 3 yang importirnya menggunakan API 2,5%. 3. 5. Barang sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 4 yang importernya tidak menggunakan API, tarifnya 7,5%. 6. Barang yang tidak dikuasai, tarifnya 7,5%.
Pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah. PPh 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah dikenakan atas harga barang sebagai DPP tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Apabila harga sudah termasuk PPN, maka penentuan DPP dapat dihitung dengan dipisahkan dari DPN. Perhitungan PPh pasal 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah adalah sebagai berikut. PPh 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah sama dengan harga barang tidak termasuk PPN dikali tarif 1,5%. Apabila harga barang sudah termasuk PPN, dapat dicari DPP-nya dengan cara kali 100 dibagi 111. Contoh, Dinas Pendidikan Jawa Barat. Contoh, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ingin membeli komputer senilai 360 Contoh, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ingin membeli peralatan komputer senilai Rp360.195.000 termasuk PPN. Maka untuk mencari DPP-nya yaitu Rp360.195.000 kita kali dengan 100 lalu dibagi 111. Hasilnya Rp324.500.000. Maka PPh pasal 22 atas pengadaan barang yaitu Rp324.500.000 dikali 1,5% atau tarif sama dengan Rp4.867.500.000. Maka pajak penghasilan 22 atas pengadaan barang yaitu Rp4.867.500.000. C. Pajak penghasilan pasal 22 industri tertentu. PPh 22 industri tertentu adalah pengenaan PPh 22 atas transaksi penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di bidang usaha, industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Tarif PPh 22 atas penjualan industri tertentu yaitu 1. Penjualan semen, tarifnya 0,25% kali DPP. 2. Penjualan kertas, 0,1% dikali DPP. 3. Penjualan baja, 0,3% dikali DPP. 4. Penjualan kendaraan otomotif, 0,45% dikali DPP. 5. Penjualan obat atau farmasi, 0,3% dikali DPP. D. Pajak penghasilan pasal 22 atas produsen importir bahan bakar minyak atau BBM, bahan bakar gas atau BBG, dan pelumas. Merupakan pengenaan PPh 22 atas transaksi penjualan atau penyerahan hasil produksi kepada distributor dalam negeri berupa BBM, BBG, dan pelumas. Pemotongan PPh 22 atas BBM, BBG, dan pelumas bersifat final. Tarif potongan pajak atas bahan bakar minyak yaitu 0,25%. Tarif potongan pajak atas bahan bakar minyak yaitu 0,25% final. 2. Penjualan bahan bakar gas 0,3% final. Penjualan pelumas 0,3% final. Sama seperti sebelumnya, tarif dikalikan dengan DPP atau harga tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Pajak penghasilan pasal 22 atas agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Objek PPh 22 atas ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor adalah semua hasil penjualan bermotor dari ATPM, APM, dan importir umum di dalam negeri. Harga barang sebagai DPP dalam perhitungan PPh 22 atas penjualan hasil produksi ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor menggunakan DPP yang digunakan dalam perhitungan PPN. Tarif yang digunakan dalam perhitungan PPh 22 atas penjualan produksi ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor yaitu
DPP dikali tarif 0,45%. Apabila harga yang tercantum termasuk PPN, maka dicari dulu DPP-nya dengan cara kali 100 dibagi 111. Sama seperti sebelumnya. F. Pajak penghasilan pasal 22 atas eksportir pembelian hasil industri. Objek PPh 22 atas eksportir pembelian hasil industri adalah badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk kebutuhan industrinya atau kebutuhan ekspornya. Tarif yang digunakan dalam perhitungan PPh pasal 22 atas eksportir pembelian hasil industri yaitu DPP dikali tarif 0,25%. G. Pajak penghasilan 22 atas komoditas tambang. Merupakan PPh 22 atas komoditas tambang yang dikenakan atas penjualan batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan, termasuk transaksi ekspor komoditas tambang. Tarif yang digunakan dalam perhitungan PPh 22 atas komoditas tambang yaitu DPP dikali tarif 1,5%. PPh 22 atas komoditas tambang dikenakan atas penjualan emas batangan dalam negeri. Harga barang sebagai DPP dalam perhitungan PPh 22 atas penjualan emas batangan menggunakan DPP yang digunakan dalam perhitungan PPN. Tarif yang digunakan yaitu DPP dikali tarif 0,45%. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah. Berdasarkan PMK 092 PMK 03 tahun 2019, transaksi penjualan barang sangat mewah dikenakan PPh pasal 22. Harga barang sebagai DPP dalam perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah menggunakan DPP yang digunakan dalam perhitungan PPN. Tarif yang digunakan yaitu 1. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga penyerahannya lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Tarifnya 1% kali DPP. 2. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau harga penyerahannya lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi. Tarifnya juga sama, kali 1%. 3. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi. Tarifnya dikali 5%. 4. Kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya. Tarifnya sama dengan helikopter atau pesawat terbang dikali 5%. 5. Kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan 2 orang hingga kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sports utility vehicle atau SUV, multipurpose vehicle atau MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Tarifnya sama dengan sebelumnya. Kapal pesiar atau pesawat terbang, yaitu kali 5%. 6. Kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Tarifnya 5% dikali PPN. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.